makanya kalau misalnya memang dari keluarga lu ngerasa bahwa kita ini keluarga baik-baik loh, kita ini keluarga yang setara, datang dong, ngomong baik-baik. Gue rasa nggak ada ya orang datang dengan niat baik tuh ditolak mentah-mentah gitu. Kalau misalnya lawan bicaranya itu orang yang benar, orang yang lempeng gitu kan. Hola netizen yang tercinta, sahabat Nikita Mirzani Yoloine mengecam ucapan ayah Fadel Bajide Umar Bajide yang menyebut Laura Meizani melarat. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Fadel Bajide kian memanas. Bahkan belum lama ini dalam konferensi pers keluarga Fadel Bajide, ayah Fadel Umar Bajide sempat menyebut Laura Meizani melarat. Ucapan Umar Bajide itu pun memantik reaksi keras dari Yoloine yang tidak lain adalah sahabat Nikita Mirzani. Lewat unggahan di TikToknya, Yoloine pun menyinggung soal renovasi rumah keluarga Fadel Bajide yang disebut-sebut mangkrak. Belakangan muncul dugaan bahwa Laura Meizani lah yang membiayai renovasi rumah keluarga Fadel Bajide. Kini kabarnya Laura telah diamankan di rumah aman. Yoloine pun menyindir tajam pernyataan Umar Bajide. Gue mau menanggapi beberapa hal mengenai statement dari Bapak Umar. Pak Umar, kalau Bapak Umar bilang Laura itu datang cuma bawa masalah, jangan lupa Laura bisa mengeluarkan 3 anak Bapak dari masalah. Kalau Bapak bilang Laura itu melarat, Pak jangan lupa anak melarat itu bisa beliin anak Bapak PS, Pak. Bapak kan nggak bisa. Pak Umar juga bilang akidah keimanan anak saya ini sangat kuat, Pak jangan lupa. Bapak pernah mikir gak berapa ribu pasang mata yang belekan gara-gara ngelihat burung gagak anak Bapak? Jangan lupa berapa perempuan yang dipapin terus sama anak Bapak. Pak Umar juga harus ingat, Pak, tetangga-tetangga apartemennya Laura itu juga banyak yang denger sendiri gimana anak Bapak nyakitin Laura. Kalau Pak Umar bilang anak ini melarat, Pak, Bapak lihat Laura sekarang udah diamankan, bangunan Bapak mangkrak tuh renovasinya. Kalau Bapak nggak mau dihujat, jangan kasih kami bahan untuk menghujat Bapak. Ganti pengacara, Pak. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Berkaitan dengan masalah pernyataan daripada senior yaitu Bang Rasman. Nah, ini udah terlalu banyak sih preskonnya, yang dimana Bang Rasman menyatakan bahwasanya ada anak terlantar di UK yaitu Loli. Nah, itu sudah masuk penelantaran anak. Ini salah besar, yang dimana nanti itu untuk memantahkan dalil-dalil itu cukup di print koranin aja sama Mbak Nikita Mirzani, ditunjukkan bahwasanya dia sudah membayar biaya anak sekolah sampai dengan tempat tinggalnya dan lain sebagainya, itu udah bisa terpantahkan dan sudah bisa dipatahkan ya. Dan satu lagi berkaitan dengan masalah Bang Rasman meminta untuk PPA duduk bersama dengan Mbak Nikita Mirzani, begitupun juga Loli dan Padel, dan begitupun juga orang tuanya Padel. Itu nggak usah ya. Ini ngawur, yang dimana PPA dari pihak polisian, PPA dari dinas, PPA dari kementerian kalau udah turun, ini pasti yang difokuskan berkaitan dengan masalah anak di bawah umur, yaitu si Loli. Nah, mereka pastinya yang harus intens fokus berkaitan dengan Loli untuk pendidikannya, untuk psikologinya, berkaitan dengan masalah pemulihan, dengan traumatik tingginya dia. Nah, PPA itu fokus ke sana Bang Rasman, bukan untuk didudukkan bersama, karena ini bukan kasus orang dewasa. Jadi harus, saya agak bingung lagi nih, tapi saya kebut aja lah. Nah, yang dimana ada pernyataan daripada bapaknya Loli, bapaknya Padel, bahwasanya iya saya mengamankan, saya ngurusin, saya ngebantu, malahan kok kayak seperti ini. Pak, mohon maaf, ini beda kasusnya dengan anak dewasa. Jadi kalau bapak ngurusin juga, bapak harus taunya menasehati Padel bahwasanya anak itu anak di bawah umur. Kamu ancamannya berat, yang namanya masalah untuk pencabulan aja berat, apalagi kamu sampai menyetubuhi dan lain sebagainya. Aturan bapak fokusnya ke situ sebagai orang tua untuk menasehati anak supaya jangan sampai melakukan tindakan di luar daripada nalar, karena si Loli asih di bawah umur. Jadi begitu ya bantahannya. Jadi mohon maaf karena saya lagi di jalan, belum bisa saya lanjutkan lagi, tapi mudah-mudahan cukup membantu dan menjawab pertanyaan daripada masyarakat Indonesia. Terima kasih, salam sehat, salam Indonesia. Itu tadi video klarifikasi dari Bapak Umar, bapaknya si Padel yang joget-joget geter begini nih.
Dia bilang, Laura itu melarat datang ke sini, banyak masalah nyusahin keluarga, katanya gitu guys. Oh deh, kalau sebagai manusia dewasa gitu ya, gue anggap Om Umar ini lurus lah jalannya ya, kayak ucapannya dia tadi gitu. Kenapa nggak tabayun ke Nikita, mamanya Laura gitu dari awal? Kenapa diem-diem aja seolah-olah ada yang dinikmati? Mungkin Tante Nikita nih juga keki gitu sama keluarganya Om Umar, kok diem-diem aja sebagai orang tua. Si anak laki-lakinya mungkin gitu kan, gue nggak bilang bawa kabur Laura ya, tapi mungkin Laura ini sampai kabur dari rumah ya karena ditentang sama maknya. Kalau misalnya memang dari keluarga lu ngerasa bahwa kita ini keluarga baik-baik loh, kita ini keluarga yang setara, datang dong, ngomong baik-baik. Gue rasa nggak ada ya orang datang dengan niat baik tuh ditolak mentah-mentah gitu. Kalau misalnya lawan bicaranya itu orang yang benar, orang yang lempeng gitu kan. Dari awal kan bapak ini diem-diem aja, mau nampung anaknya si Tante Nikita. Ya sebagai emak, negative thinking lah dia. Jangan-jangan anak gue dimanfaatin, begini, begitu gitu kan. Coba kalau emang benar Laura itu nyusahin, banyak masalah, dipertemukanlah ke orang tuanya dari awal. Atau sebagai pihak tengah nih gitu, mediasikanlah mereka. Ini sebagai sesama orang tua ya, bukan udah kayak gini terus baru deh lalala lili gitu kan kemana-mana. Dari kemarin Om, untuk hal ini jelas gue mendukung Nikita Mirzani ya. Gak ikhlas gue juga kalau kasusnya kayak gini. Padahal jelas di press conference sebelumnya kakaknya Fadel itu mengakui loh ada uang masuk dari Laura. Enggak 400 juta, tapi 60 juta itu kan uang juga, ya kan? Masuk berarti entah buat apa gitu. Jadi ini udah beda statement. Perbedaan statement kedua nih ya. Gue tanya nih sama netizen yang udah punya anak, apalagi anak lo laki. Kalau lu didik iman anak lu tebel, akhlak lu tebel gitu, lu kasih nggak anak lu huru hara sama pacarnya? Istilahnya sampai anak perempuan orang kabur dari rumah, lu kasih nggak? Lu diemin apa? Ya udah biarin aja deh, terserah dia. Jawab dulu deh, ya kan? Pasti kalau lu bener, lu temuin gitu, karena niat lu baik. Gue nggak mau lah kayak gini, nggak enak dilihat tetangga juga. Lagian nggak ada orang imannya tebel, akhlaknya baik, jalannya lurus, masuk penjara bertiga-tigaan karena ngegebukin orang. Nggak sih? Nggak ada loh. Coba deh Om, dipikir lagi. Benar-benar terjadi bukan seperti apa yang aku sampaikan sebelumnya, bahwa Mr. Potato berpotensi untuk dilaporkan ke pihak yang berwajib terkait tindakan yang sudah dilakukan pada saat pers conference. Ya, pada saat Mr. Potato melakukan pers conference, Mr. Potato sempat menunjukkan salah satu dokumen, dan dokumen tersebut masuk dalam kategori data pribadi. Ya, dokumen tersebut adalah hasil USG. Maka pertanyaannya adalah, hasil USG tersebut didapat dengan cara bagaimana? Legal atau ilegal? Karena seseorang yang melakukan USG tersebut masih di bawah umur, maka tentunya membutuhkan izin dari walinya, yaitu orang tuanya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah menunjukkan dokumen tersebut yang notabene hasil USG tersebut sudah seizin yang bersangkutan atau tidak? Sudah seizin wali atau orang tuanya atau tidak? Maka harus diingat, seseorang yang di bawah umur, apapun bentuknya yang berkaitan dengan medis, hukum, administrasi, dan lain sebagainya, membutuhkan izin dari walinya, dan tentunya itu adalah orang tuanya. Paham kan? Paham lah, masa sih nggak paham? Maka pertanyaan pamungkasnya adalah, apakah Mr. Potato pada saat menunjukkan dokumen tersebut sudah seizin yang bersangkutan apa tidak? Sudah seizin wali atau orang tuanya atau tidak? Karena apabila hal tersebut dilakukan tanpa seizin yang bersangkutan dan orang tuanya, maka akan ada konsekuensi hukum, dan pasal yang dikenakan tidak main-main. Bukankah Mr. Potato mengklaim dirinya adalah ahli hukum, pakar hukum, dan lain sebagainya? Maka seharusnya apabila beliau benar-benar ahli hukum dan pakar hukum, seharusnya paham betul terkait izin dan konsekuensinya. Itulah yang menjadi pertanyaan. Apakah benar Mr. Potato ahli hukum atau pakar hukum? Karena tindakan, sikap, dan ucapannya rasanya tidak mencerminkan seseorang yang kredibel di bidang. Paham kan? Pahamlah. Masa sih tidak paham? Alright? Ulala.